Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, satu kata yang selalu harusnya kita ucapkan di setiap apapun yang telah selesai kita lakukan, baik itu berupa ibadah maupun apa saja yang kita lakukan yang merupakan kebiasaan, selama itu adalah hal yang baik, maka sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap malam ini, malam Ahad, dan juga di malam Rabu, ya, pengajian rutin. Olehnya itu kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan perjuangan beliaulah kita semua dapat mengenal Islam, dapat belajar, dan juga dapat mengenali apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang disunahkan, yang merupakan bagian dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah pertemuan yang kedua dari taklim yang kami bawakan. Sesungguhnya ini adalah bagian daripada kesempatan bagi kami ketika kami melihat ada taklim yang sudah lebih dulu kita laksanakan di Masjid Darut Tauhid ini. Sudah ada taklim tentang kitab Tauhid yang dibawakan oleh Ustadz Andi Jajang. Kemudian juga ada kitab pengajian tentang Sirah Nabawiyah dibawakan oleh Ustadz Agus. Juga ada materi-materi tentang hadis Arba'in Nawawiyah yang dibawakan oleh Ustadz Sadli. Dan ya, kami melihat juga untuk masalah fikih ini sebenarnya ya mungkin dari segi keilmuan kami hanyalah sebagai sebatas cipratan dari lautan samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kami mengambil untuk pengajian kita di masjid ini materi-materi tentang masalah fikih, ya, pada kitab Fikih Muyassar. Sebenarnya untuk pengajian fikih ini juga ada bisa kita ikuti di channel YouTube, ya. Ada juga di Umat TV atau di Wahdah TV itu setiap malam Kamis kalau tidak salah, ya, dibawakan oleh Ustadz Dr. Ahmad Hanafi yang beliau merupakan ketua Stiba. Dan ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pertemuan pada 2 pekan yang lalu tentang muqaddimah, ya, atau pendahuluan dari pengantar dari kitab Fikih Muyassar ini. Juga kami telah jelaskan tentang makna daripada ilmu fikih itu sendiri. Insyaallah pada pertemuan ini sedikit juga akan saya mengulang kembali tentang apa saja yang menjadi pendalilan dari ilmu fikih itu sendiri. Ya, telah kami jelaskan di pekan yang lalu bahwa pengambilan dalil atau hukum-hukum yang ada dalam
ilmu fikih ini itu diambil dari 4 macam. Yang pertama, masih ingat? Dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an, ya. Dari Al-Qur'an tentunya itu merupakan rujukan tertinggi dari pengambilan hukum, ya, Al-Qur'an. Misalnya ayat tentang wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ya. Itu salah satu contoh dari pengambilan hukum tentang ayat tentang apa? Wudu, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi pengambilan dalil kita pada pengambilan hukum itu dari sunnah, dari, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya hukum bagaimana hukumnya air laut misalnya, ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-hillu ma'uhu, gimana itu? Jadi airnya itu suci dan bangkai dari laut itu juga halal untuk kita makan, ya. Kemudian ada lagi yang ketiga disebut dengan ijma', ya. Ini juga salah satu rujukan atau pengambilan hukum dari hukum-hukum fikih, ya. Apa itu al-ijma'? Di sini saya bacakan: ittifaqu jami'il mujtahidin fi asri minal usur ba'da wafatin nabi ala hukmi syar'i fi waqi'ati muayyanah. Nah, jadi ijma' ini adalah kesepakatan dari semua mujtahidin, ya, orang-orang yang berijtihad, ya. Tentunya dalam hal ini adalah para ulama dan para ahli fikih, ya. Ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di zamannya masih ada Rasulullah itu belum ada, ya, karena Rasulullah masih hidup dan beliau langsung yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Nanti setelah wafatnya Nabi itu biasanya ada terjadi perbedaan pendapat, ya, baik itu dari kalangan sahabat maupun ke bawahnya para tabi'in. Maka muncullah yang namanya ijma' di situ, kesepakatan dari para salaf dan para ulama kita. Kemudian yang keempat, ya, saya singkat saja. Yang keempat yang merupakan bagian pengambilan hukum dari ilmu fikih itu sendiri adalah qiyas, ya. Qiyas adalah tashbihul hukmu bil hukmi bi'illatil jami'ati. Dia adalah merupakan pengambilan sebuah hukum dengan menyerupakan satu masalah dengan masalah yang lain, ya. Misalnya contohnya apa hukumnya meminum khamar? Sepakat, ya, haram khamar. Sekarang saya tanya, apa hukumnya minum whisky, ya. Dulu di zamannya Nabi belum ada namanya whisky. Atau apa? Kalau kita di sini, ya, cap tikus, ya. Ya. Tidak ada di zamannya Nabi itu, ya. Ya, tapi itu bisa dikiaskan dengan sifat atau akibat yang ditimbulkan oleh khamar itu sendiri. Akibatnya adalah mabuk. Jadi hukumnya yang tadinya barang ini tidak ada di zaman Nabi, tapi dia akibat yang didapatkan adalah sebagaimana akibat yang ditimbulkan oleh meminum khamar itu, yaitu mabuk, maka dikiaskan, ya. Biasa ada juga orang bilang khamar saja yang tidak boleh, yang haramnya. Tapi sekarang air tape, ya, air tape itu kalau sudah terlalu lama kan biasanya menimbulkan agak kencang dia punya, ya. Bahkan ada orang yang sampai mabuk itu, ya. Jadi selama dia menimbulkan akibat sebagaimana akibat yang ditimbulkan oleh minuman khamar tadi, maka itu bisa dikiaskan. Baik, yang lain contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Ini adalah perintah kepada seorang anak,
ya. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan uf, ah. Kalau ada yang anak-anak yang ya misalnya melawan atau membantah orang tuanya atau membantah gurunya, tapi dia tidak bilang ah, ya, atau dia bilang, oi, maka ini sama saja ya, sama saja hukumnya. Atau baik. Ya, jadi ini sedikit materi yang bisa saya ambil kembali dari pertemuan pekan yang lalu. Insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada bab kitab pertama ya, kitab Toharah atau bersuci, sebagaimana yang sudah di-share di pamflet tadi itu. Ya, tadi saya agak sama Ustaz Abdul Waris, dia mau tulis apa tadi? Kitab fikih muyassar, tapi di bawahnya ada lagi kitab Toharah. Ya. Sebenarnya kitab itu secara bahasa Arab itu bagian dari bab. Jadi kitab Toharah itu sebenarnya bab Toharah. Itu yang cocok ya. Kitabnya betul sudah kitab fikih muyassar, tapi ada lagi di sini tertulis juga di kitab ini ya. Kitab pertama kitab Toharah. Itu maksudnya kitab Toharah itu babnya Toharah. Nah, nanti ada di bawah-bawahnya lagi bagian daripada kitab Toharah. Nah, di sini tulis bab. Ya, dia sebenarnya sub bab ya. Jadi kitab Toharah ini terdiri dari ada berapa ini? 10 ya. Ada 10 macam dari pembagian kitab Toharah ini. Ya. Yang pertama ada tentang hukum-hukum Toharah dan air. Ini akan kita bahas mungkin insyaallah pada pertemuan ini ya. Hukum-hukum Toharah dan air. Memang banyak sekali kitab-kitab fikih itu, dia mulai dengan apa? Tentang bersuci ya, Toharah, bersuci. Kemudian yang kedua, bab yang kedua adalah bab bejana. Ya. Di zaman Nabi itu orang pakai bejana, belum ada keran air. Jadi di situ ditampung air. Yang ketiga, buang hajat dan adab-adabnya. Ini bab yang ketiga, buang hajat dan adab-adabnya. Bab yang keempat, siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Bab yang kelima tentang wudu. Nanti di bab kelima baru kita bahas tentang wudu. Bab yang keenam mengusap 2 khuf, sorban dan perban. Bab yang ketujuh hukum-hukum mandi. Bab yang kedelapan hukum-hukum tayamum. Bab ke-9 hukum-hukum najis dan cara menyucikannya. Dan bab yang ke-10 tentang haid dan nifas. Coba saya bacakan. Ya, ini baru bagian toharah saja sudah ada 10 subbab yang akan kita lewati. Ya, belum pada bagian kitab kedua, namanya kitab tentang sholat. Itu nanti akan ada lagi pembahasannya. Insyaallah pertemuan kita ini pembahasan yang pertama kita ambil dari bab subbab yang pertama, hukum-hukum toharah dan air. Toharah dan air. Ya, kita sering dengarkan ya kata toharah. Itu berhubungan dengan apa? Apa itu toharah? Secara bahasa dulu. Bersih, suci. Bersih atau suci? Dua-dua ya. Kalau bersih belum tentu juga suci. Iya. Bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah pasti bersih. Ya, jadi dua-duanya ya. Ya, nanti kita kasih contohnya. Ya. Yang pertama hukum-hukum tentang toharah dan air. Ini saya buka, ini terjemahan, ada juga aslinya, tapi saya cuma download karena saya tidak dapat kitab aslinya dari buku ini. Nanti saya bacakan. Yang pertama hukum-hukum tentang toharah dan air. Ya, definisi toharah sini dijelaskan pada bagian pertama. Definisi toharah, keterangan tentang urgensinya dan macam-macamnya. Urgensi toharah dan macam-macamnya. Ya. Jadi toharah itu sendiri kenapa sering dijadikan bagian pertama atau pembahasan pertama dari kitab-kitab fikih, karena dia diibaratkan sebagai kunci. Ya, kalau ada sebuah
bangunan atau satu ruangan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam tanpa kita memiliki kunci. Ya, kunci inilah yang akan kita gunakan untuk membuka ruangan itu agar kita bisa masuk di dalamnya. Maka ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, membaca Al-Qur'an atau tawaf ya di Baitullah, tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan apa? Bersuci. Ya, harus bersuci dulu. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan la yaqbalullahu salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seseorang dari kalian ketika dia berhadas, ya. Dia berhadas, maka tidak diterima salatnya sampai dia berwudu lebih dulu. Olehnya itu, ya, taharah ini merupakan syarat ya daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salat tidak akan diterima sebelum kita bersuci. Begitupun juga dengan membaca Al-Qur'an, ya. Misalnya ya, membaca Al-Qur'an bisa tidak tanpa wudu? Membaca Al-Qur'an bisa tidak tanpa wudu? Ya, membaca Al-Qur'an ini pertanyaan dari seorang ibu juga pernah bulan puasa kemarin. Bisa tidak kita membaca Al-Qur'an tanpa berwudu? Bisa? Bisa. Oke. Membaca, ya bisa ya. Oke. Misalkan ini bagi kaum wanita ya yang sedang berhalangan, misalnya ya datang bulan, bisa tidak dia membaca Al-Qur'an? Bisa ya? Ya, bisa. Yang tidak boleh itu adalah menyentuhnya, ya. Makanya ada mushaf itu tidak boleh ya. Kalau kita mau pegang itu harus berwudu dulu, tidak boleh kita pegang. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, orang yang sudah bersuci terlebih dahulu. Maka ini adalah syarat kita melakukan ibadah, harus suci, bersih, taharah dulu. Ya. Ada berapa macam taharah? Penulis buku ini, ya, ada beberapa ulama yang menulis buku ini, itu membagi taharah menjadi dua macam. Ada dua macam. Yang pertama disebut dengan taharah maknawi. Taharah maknawi. Dia adalah taharah yang abstrak. Abstrak ya, tidak kelihatan. Ini adalah berhubungan dengan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Orang musyrik najis. Kalau kita sudah berwudu, tiba-tiba datang teman tapi agama lain, terus jabat tangan, batal tidak wudu? Batal? Karena di sini diterangkan ya, Quran surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka ketika kita salaman dengan orang kita mau bilang non muslim ya, istilah kita di Indonesia sekarang non muslim, dia boleh kafir. Baik. Ya. Ketika kita bersalaman dengan mereka, batal tidak wudu? Ya, ini ayat mengatakan ini orang-orang musyrik najis. Ya. Jadi saya kasih sedikit contoh. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, nah itu setelah selesai perang Badar dan umat Islam mendapatkan kemenangan pada waktu itu, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin ya, orang-orang besar dari kaum musyrikin yang berperang ketika itu. Mereka kalah
dan banyak yang mati termasuk siapa, Abu Jahal itu, ya, di perang itu. Rasulullah perintahkan sahabat kumpulkan mereka, dikumpulkan, kemudian disimpan dalam satu lubang di perang Badar, ya. Maka apakah ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya ini untuk mengumpulkan orang-orang musyrik tadi, apakah mereka tidak menyentuhnya? Pasti disentuh, ya. Nah, apakah batal wudu? Tidak, ya. Makanya ini satu contoh, ya, contoh dari toharah maknawi tadi. Dia toharah yang sifatnya abstrak. Yang dimaksudkan di sini adalah suci hati dari perbuatan syirik, kemaksiatan, atau segala yang bisa mengotori hati. Ya, dia berhubungan dengan hati, tidak kelihatan. Jadi dia lebih penting daripada kesucian badan, dan kesucian badan itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik ini. Maka orang yang melakukan kesyirikan, ya, itu hal terpenting itu adalah menjaga diri kita, menjaga hati kita dari dosa syirik ini. Bagaimanapun kita, ya, sudah bersuci, misalnya berwudu, sholat, tapi masih ada unsur kesyirikan yang kita lakukan, maka tidak diterima, ya, tidak diterima apapun amal kita. Bahkan diancam, ya, siapa yang bertanya kepada para dukun itu tidak diterima, dan dia mempercayai itu, membenarkan itu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, bertanya saja tidak diterima. Apalagi kalau terang-terangan kita berbuat syirik, tidak diterima amal ibadah kita. Dan ini hal yang sangat penting, ya, toharah yang sifatnya maknawi, ya. Sebelum kita mensucikan tubuh kita dengan wudu, usahakan hati kita dulu, ya, syirik, tidak terjatuh pada syirik dan juga kemaksiatan, ya. Berhubungan dengan toharah maknawi ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW biasa kita dengar, ya, at-tuhuru syatrul iman. Apa namanya? Toharah itu adalah setengah, separuh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi toharah adalah separuh dari keimanan, syatrul iman. Apa maksudnya? Ya, para ulama itu berbeda pendapat tentang penafsiran hadis ini, ya, dan kebanyakan mereka sepakat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah setengahnya dari keimanan itu ketika kita menjauhi dosa syirik ini, ya, itu separuhnya. Separuhnya apalagi adalah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintah Allah. Karena ada juga orang, ya, dia ibadah, ya, kayak tadi yang saya cerita, ya, dia sholat tapi masih terjatuh kepada syirik, bahkan tidak disadari dia melakukan kesyirikan. Atau sebaliknya, dia tidak melakukan kesyirikan tapi dia malas beribadah. Ini juga, ya, tidak cukup. Maka antara kedua-duanya ini, ya, ketika kita mampu menjauhi dosa syirik, terjatuh kepada kesyirikan, dan juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita mendapatkan kesempurnaan iman kita. Ya, ini tentang taharah yang pertama, taharah maknawi. Yang kedua, jemaah sekalian, disebutkan di sini oleh penulis kitab ini, yang kedua adalah taharah indrawi atau taharah yang konkret, ya, jadi terlihat. Apa yang dimaksudkan dengan ini, ya? Saya bacakan di sini. Jadi ada taharah yang konkret. Ya, di sini dijelaskan ada dua macam, ya. Yang pertama itu adalah, ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya.
Wal muradu bi irtifa'il hadath. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengangkat hadas izalatul wasfil mani' minas salati bi isti'malil ma' fi jami'il badan. Ya. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas di sini adalah menghilangkan sifat ya yang menyebabkan kita terhalang daripada solat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Ya, jadi ya mungkin kita bisa bedakan antara hadas dengan khobas. Jadi ada dua istilah di sini, hadas dengan khobas. Ya, kalau kita ingin bersuci harus kedua-duanya hilang, hadas dengan khobas. Apa itu hadas? Itu tadi yang dijelaskan di sini. Hadas itu adalah satu sifat yang menyebabkan hilangnya ya atau terhalangnya kita dari sholat. Misalkan nah itu contohnya, misalnya sesuatu yang keluar dari lubang ya, lubang dubur dan bagian depan ya, depan dan belakang. Nah itu masuk dalam hadas. Bagaimana caranya kita menghilangkan ini? Yaitu dengan berwudu atau dengan mandi. Maka ketika ya kita misalkan sholat, lalu kita merasa ada yang keluar, maka kita berarti berhadas. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Kita harus kembali berwudu ulang. Ya. Lalu yang kedua adalah irtifa'ul khabas, yaitu menghilangkan najis. Ya, khabas itu najis dari tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencucinya. Ya, ada 3 kategori di sini. Bisa dengan kita mencuci, ya, membasuh atau menciprat, ya, najis tersebut. Jadi yang terpenting di sini ada 2 hal ini ya, yaitu menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan khobas atau najis. Jadi kita menghilangkan najis itu dari badan kita, dari pakaian dan tempat sholat. Maka tohara indrawi ini terbagi menjadi 2. Pertama, kita bersuci dari hadas dan ia dikhususkan dengan badan kita. Ya. Kedua, bersuci dari khobas atau najis mencakup badan, pakaian dan tempat. Jadi saya ulangi, apa tadi? Bersuci dari hadas. Hadas itu adalah sifatnya ya, sifatnya. Kalau kita sudah buang angin, itu sudah berhadas kita. Tidak kelihatan anginnya. Atau kita keluar sesuatu dari depan, bagian depan, kencing misalnya, itu sudah berhadas. Caranya dengan kita mencuci, kemudian berwudu untuk bisa mensucikan. Kemudian yang kedua adalah bersuci dari khobas atau najis. Nah, ini mencakup badan, pakaian dan tempat. Caranya tadi 3, bisa dengan menciprat, mencuci atau dengan membasuh. Coba kita cari contoh, misalnya apa misalnya yang misalnya kita kencing ya. Kalau kencing, maka cara mensucikannya adalah dengan istinja. Ya, tentu kita beristinja dulu ya. Dibersihkan, dibasuh, dicuci. Ya. Ada lagi hadas atau khobas atau najis yang dihilangkan cukup dengan mencipratkan. Ya. Misalnya apa itu? Ya. Iya, kencing bayi. Kencing bayi ya. Iya, kencing bayi. Oh, yang belum makan. Oh ya. Yang belum makan ya. Yang masih pakai yang ASI ya. Iya, kencing bayi yang masih belum makan. Jadi dia masih meminum ASI. Tapi perlu dibedakan. Ada perbedaan juga di situ, ya. Bedakan antara bayi laki-laki dan dengan bayi perempuan, ya.
Kalau bayi perempuan beda lagi dia tetap dicuci, ya. Untuk itu khusus untuk bayi laki-laki. Jadi untuk bayi laki-laki itu cukup dicipratkan saja air, itu sudah suci. Ya. Jadi ada dua tadi ya sudah kita sebutkan. Kemudian di sini tentang bagian kedua, air yang layak untuk digunakan toharah atau bersuci. Ya. Jadi toharah ini memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarana yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan. Ya, tentunya untuk menghilangkan najis atau hadas itu yang kita pakai adalah air ya, air. Atau bisa dengan selain air? Ada ya. Solusi lain adalah tanah, debu ya. Misalkan sudah tidak ada air, maka yang kita gunakan adalah debu. Nah, namun para ulama kita itu membedakan antara ada yang disebut dengan air ya, kalau dalam istilah fikih air mutlak ya, dengan zat cair atau mutlakul ma. Jadi dua ini harus bisa dibedakan ya. Yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah air mutlak ya, dan juga ada istilah lain mutlakul ma. Artinya kalau air mutlak memang air yang aslinya air ya, air hujan, air laut, air sungai. Tapi ada juga disebut dengan mutlakul ma. Apa itu? Zat cair. Tentunya tidak semua ya zat cair itu dikatakan air ya. Ada juga selain air. Ya, ada juga selain air. Misalnya apa? Masuk dalam zat cair. Apa? Minyak. Iya, zat cair juga. Tapi bisa tidak kita bersuci dengan minyak? Bensin misalnya. Atau yang lain apa? Ya, kita sedang di hutan ya. Air kelapa. Yang ada tidak ada sungai di dapa, tapi ada pohon kelapa, terpaksa dipanjat, bala ambil airnya. Ya, itu namanya mutlakul ma. Ya. Dan mutlakul ma ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang bisa digunakan adalah air mutlak. Ya, memang air. Ya. Jadi toharah memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya. Dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan, yaitu dengan air. Ya. Air yang bagaimana yang kita mau gunakan? Ya, di sini disebutkan oleh penulis, disebut dengan al-ma'ut tahur, yaitu air yang suci pada dirinya. Ya, baik dia at-tahir fi zatihi, ya, yang dia bisa suci sendiri dan bisa mensucikan juga, digunakan untuk bersuci, atau mutahhir li ghairihi. Ya. Air ini adalah air yang masih tetap ya, sebagaimana ia diciptakan sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju, embun, atau air yang mengalir di bumi. Ya. Ya, ini pembahasannya sudah masuk dalam pembahasan air. Jadi misalkan ya, ini banyak biasanya terjadi. Kalau kita lihat air yang kita gunakan itu, misalkan air bercampur dengan, ini nanti akan ada juga pembahasannya, tapi kita sedikit diangkat. Air yang bercampur dengan sesuatu yang bukan termasuk najis, ya. Misalkan air kopi, misalnya kopi, ya. Kalau kita mau bikin kopi, tidak ada yang tidak pakai air, pasti ada semua airnya ya. Masa mau dimakan. Kopi 1 sendok atau setengah sendok, gula 1 sendok, diseduh dengan 1 gelas air. Jadi apakah yang seperti ini bisa dipakai untuk bersuci? Ya, dia masuk mutlakul ma sudah ya. Karena hilang sifat air mutlaknya, sudah bukan lagi air itu namanya. Atau mungkin air teh. Ya, misalnya kalau kita pergi camping di hutan, habis air, kita mau pakai wudhu, adanya air teh 1 botol besar, ya, bisa tidak kita pakai berwudhu?
atau 1 galon air tehnya. Ya. Kalau dia masih memiliki sifat air, misalnya dikatakan oh air teh, ya, artinya masih ada menempel sifat air pada benda ini, maka hal ini masih bisa kita pakai, masih bisa kita gunakan. Kecuali kalau sudah tidak lagi punya sifat air, ya kayak kopi tadi. Tidak ada orang bilang air kopi ini, pasti bilang kopi karena sudah hilang sifat air mutlaknya. Ya, begitu. Sama dengan air kelapa tadi, bisa tidak kita pakai? Tidak bisa. Ya, karena dia bukan air yang mutlak, air yang memang aslinya air, ya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini dalilnya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Ya, ini masuk dalam air mutlak semua, ya. Air hujan, air laut, ya, air salju, air embun, ya, air sungai, air apa lagi? Air sumur, ya, itu masih masuk dalam air mutlak semuanya, ya. Selama tidak hilang sifat airnya, ya, walaupun dia bercampur tapi tidak sampai menghilangkan sifat airnya dan dia masih disebut air juga, maka ya keruh, ya. Ya. Saya mau jawab nanti, tapi ini ada juga pembahasan. Jadi sampai tidak hilang, ya, tidak hilang sifat airnya masih disebut air, ya, walaupun dia keruh. Ya, itu nanti ada pembahasannya, ya. Ada bagian-bagian tertentu yang kita lihat apakah dari rasanya, baunya dan juga warnanya, ya. Jadi kalau tidak berubah maka dia tetap dianggap sebagai air, ya, dan masih bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Makanya toharah atau bersuci ini dia tidak akan bisa terwujud kecuali dengan, ya, tidak akan bisa terwujud dengan benda cair selain daripada air, ya. Misalnya cuka atau bensin atau apalagi air buah, ya, misalnya air jeruk, ya, itu biasa ada yang ditampung-tampung, tetap tidak bisa kita pakai. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Jika sekiranya air-air yang tadi itu, ya, misalnya air cuka, bensin, itu bisa digunakan, maka tentu Allah akan memerintahkan kita untuk menggunakan itu. Tetapi, ya, Allah memberikan kita solusi ketika kita tidak mendapatkan air, maka satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan tanah atau debu, ya, dengan cara kita bertayamum. Masih ada waktunya, ya. Ya. Jadi ini, ya, pembahasan kita masih tentang masalah air karena ini masih di awal-awal. Itu nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana hukum-hukum air dengan ketika bertemu dengan najis, ya. Ya, itu nanti ada, insya Allah kita akan bahas nanti karena waktu kita juga sedikit, dan juga pembahasan tentang air ketika bertemu dengan benda yang bukan najis, ya, benda yang bukan najis tapi bisa merubah bentuk airnya, baik itu rasanya, baunya dan warnanya. Insya Allah waktu kita yang singkat ini nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan ini. Bagian yang ini masih bagian yang kedua, ya, tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikut kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga daripada kitab fikih Muyassar ini, yaitu air yang tercampur dengan najis. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.